Kalau seseorang punya ijazah, katakanlah diduga palsu, selama tidak digunakan nggak ada masalah. Karena ijazah yang diduga milik Pak Jokowi ini telah digunakan untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden 2 kali, akhirnya itu kan menjadi dokumen publik. Nah, kita jangan berangkat dari mencari ijazah yang Pak Jokowi ada di mana, kalau itu udah dibuang dan sebagainya susah. Tapi sudah digunakan itu dari awal itu ke KPU, kita dapat data primer atau data sekunder ya, tapi itu resmi. Yang ada di KPU adalah ijazah milik Pak Jokowi yang sudah katanya dilegalisir oleh UGM, Universitas Gadjah Mada. Sehingga ini benar-benar akan menjadi barang bukti yang diserahkan berdasarkan putusan dari KIP tadi kepada Pak Bunatwa tadi, menjadi bukti yang signifikan untuk bisa memproses dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh KPU untuk mengajukan calon wali kota waktu itu, calon gubernur waktu itu, dan calon presiden waktu itu. Ini sangat luar biasa bagi saya bahwa keterbukaan ini akhirnya akan disampaikan melalui putusan KIP tadi. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Bunatwa tadi, itu melaporkan komisioner KPU, baik di Solo, Jakarta, maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti di situ. Surat perintah dimulai penyidikan, kan polisi penyidik mulai melakukan penyidikan, ya. Dan sampai akhirnya akan menyita dokumen asli yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Asli dalam arti tanda petik ya. Asli yang benar-benar ya, asli bisa dari mana-mana. Yang diduga palsu tadi disita untuk dijadikan barang bukti. Tapi yang jelas yang dari KPU ini sudah menjadi barang bukti otentik. Jadi kalau hanya meriksa empos dan sebagainya, kita harus bisa menemukan yang asli. Nah, mungkin ada pembandingnya nanti bisa meminta pembanding, jadi bukan disita ya, dijadikan alat pembanding saja, diminta secara kesadaran untuk setelah diperiksa secara laboratorium forensik dikembalikan kepada pemiliknya seperti itu. Kalau yang dari Dian Sandi menurut saya itu sebagai informasi publik, karena tidak diketahui aslinya di mana, hanya upload oleh Dian Sandi kan. Jadi masih debatable situ. Jadi dengan putusan KIP tadi, ini membuktikan bahwa ya walaupun dilihat hampir sama ya, yang otentik tadi berbukti adalah yang didapatkan dari KPU tadi. Nah, nanti kan kita akan menemukan dokumen yang diduga palsu tadi. Apakah ada orang-orang misalnya di KPU, ya, komisioner KPU atau petugas KPU yang memanipulasi dokumen tadi. Iya, semuanya nanti kan diperiksa. Jadi ini kan untuk pengalaman ke depan nanti 2029. Jadi jangan main-main dengan dokumen yang berkaitan dengan capres cawapres, kemudian caleg, kemudian calon kepala daerah dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya untuk kebaikan negara kita, makanya ini menjadi hal yang sangat signifikan untuk bisa dibuktikan bahwa ijazah itu sebetulnya asli atau palsu, udah itu aja. Apa yang beredar dengan apa yang didapatkan dari KPU ini hampir sama dan sebangun ya. Jadi kalau dilihat kasat mata saja, jelas-jelas yang pernah ketemu secara fisik dengan Pak Jokowi pasti menyatakan itu bukan Pak Jokowi.
secara kasat mata loh. Tapi kan harus ada pembuktian secara laboratorium forensik atau laboratorium kriminalistik seperti itu untuk kepastian hukum ke depan. Berharap Polri kembali lagi sebagai aparat negara penegak hukum, kembali melaksanakan secara profesional ya hal-hal yang berkaitan dengan dugaan peristiwa atau perbuatan pidana, dan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Makanya saya katakan sekali lagi, penegak hukum tetap harus menguasai buku ke-1 tentang KUHP. Pasal 1 itu kunci awal untuk bekerja sebagai penegak hukum di situ. Jadi tidak asal menyebutkan pasal perbuatannya tidak diatur dalam kekuatan peraturan perundang-undangan pidana, tapi dinyatakan perbuatan pidana. Itu yang harus dihindari. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama menghormati. Sekali lagi kalau pesan saya, pasal 1 KUHP, baik KUHP yang lama maupun kitab undang-undang hukum pidana yang baru, sama itu semuanya. Ya, saya sebagai seorang penyidik ya, pernah jadi penyidik, pengalaman jadi penyidik, ya kita sampaikan. Jadi kita mengingatkan bahwa penyidikan itu harus mempedomani ketentuan-ketentuan apa yang ada dalam KUHP tadi. Buku ke-1-nya dibaca, buku keduanya tentang kejahatan dibaca, buku 3 dibaca. Sehingga hal-hal yang selalu terjadi misalnya dengan kasus di Sleman, kasus di beberapa kota yang orang bisa menangkap pelaku kemudian malah diproses tersangka, itu di buku 1 KUHP itu semua jelas. Jadi kita mengingatkan lah, ya kita pernah bekerja di polisi, punya prestasi, punya hasil yang bagus, ya kita sampaikan. Sebagai penyidikan itu sekali lagi tidak textbook, tapi hukum yang hidup, tapi pedomannya adalah undang-undang yang ada seperti itu.